wabarakatuh. Sekarang kita sampai di Uhud. Di dalamnya banyak orang yang bersihkan diri dan Allah mencintai hamba-hamba yang bersihkan diri. Assalamualaikum ya ahla ma'la warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana di tempat ini, dalam ini Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya akibat kesombongannya. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan ke Arafah. Ini kita sudah mendekati kawasan Arafah. Arafah, semua tulisan Arafah bertuliskan jamak. Papan-papan nama yang menunjukkan arah Arafah bertuliskan jamak Arafat, yang mana dalam bahasa Arab jamak minimal 3. Karena Arafah ini mempunyai 3 pengertian, 3 makna. Itu kita lihat papan nama warna kuning. Inilah batas Arafah. Dikelilingi tanda kuning ini, bidayat Arafah start here. Ditandain besar seperti itu supaya jamaah haji jangan sampai wukufnya keluar dari batas Arafah. Keluar sedikit saja dari batas Arafah maka tidak sah hajinya. Jadi Nabi dulu wukuf di dekat Jabal Rahmah. Kemudian Nabi berkata, kalian perhatikan, saya wukuf di sini, namun semua Arafah sah untuk wukuf. Jadi karena Arafah ini mempunyai 3 pengertian, maka semua tulisan Arafah berbentuk jamak Arafat. Jadi pengertian yang pertama, Arafah dari kata Arafah ya'rifu, artinya mengetahui, mengenal, karena disinilah tempat bertemunya kembali antara bapak kita Adam dan ibu kita Siti Hawa. Setelah diturunkan dari sorga, Nabi Adam diturunkan di kawasan India, kemudian Siti Hawa di kawasan Jeddah. Itulah namanya Jeddah sekarang ini, nenek. Kemudian setelah sekian lama terpisah, akhirnya Allah pertemukan lagi keduanya di Arafah sini. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua dari kata arif atau araftu. Jadi di Arafah sini, setelah Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah, lantas Allah kirim malaikat Jibril untuk mengajarkan manasik haji umroh kepada Nabi Ibrahim di tempat ini. Setelah diterangkan panjang lebar, lantas malaikat Jibril bertanya, Araf? Nabi Ibrahim menjawab, Araf. Setelah diterangkan panjang lebar oleh malaikat Jibril tentang manasik haji dan umroh, setelah itu malaikat bertanya, Araf, apakah engkau sudah paham sekarang? Nabi Ibrahim menjawab, Araf, saya sudah paham. Nah itulah makanya dinamakan Arafah tempat ini. Artinya tempat ini tempat malaikat Jibril mengajarkan manasik haji dan umroh kepada Nabi Ibrahim. Kemudian pengertian yang ketiga dari kata i'tiraf, artinya pengakuan. Karena disinilah tempat manusia mengakui atas dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan mendekati kawasan yang
pusatnya yang ada gunung Ar-Rahmah, Jabal Ar-Rahmah. Itu tanda Arafah, sebelah sana masuk Arafah. Itu stasiun Arafah. Stasiun Arafah 1 kereta. Stasiun kereta api. Sebelah kanan udah masuk kawasan Arafah. Kita lihat pelang-pelang tanda Arafah. Ini yang kuning. Yang kuning. Kita lihat. Kita lihat di depan kita. Inilah keterbatasan Arafah inilah, maka jamaah haji agak sangat dibatasi karena daya tampung Arafah ini yang terbatas. Tidak ada satu hari yang lebih mulia daripada hari Arafah. Tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari Arafah. Tidak ada hari yang begitu banyaknya Allah membebaskan orang dari api neraka kecuali hari Arafah ini. Semua setan menangis pada hari Arafah ini. Semua setan menangis karena mereka tidak tahan melihat betapa dahsyatnya cucuran rahmat Allah yang Allah turunkan di Arafah ini. Jadi tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari Arafah. Jamaah haji tanggal 9 Zulhijjah mereka berkumpul di Arafah sini, wukuf. Sementara yang tidak melaksanakan haji, mereka sangat dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah, yang mana pahalanya, fadilatnya sangat besar sekali, dapat mengampuni dosa 1 tahun yang telah dan 1 tahun yang akan datang. Ya, pemirsa sekalian, kita berada di sekitar Arafah, sebelah sana Arafah. Insya Allah kalau tidak ada halangan, tidak ada diperbolehkan untuk masuk ke dalam, kita akan masuk mendekati Jabal Rahmah. Inilah Arafah di hadapan kita. Tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari Arafah. Dan di Arafah sinilah turun ayat ketika Nabi berada di atas ontanya di kaki bukit Rahmah. Beliau haji, beliau saat itu dinamakan Hajjatul Wada, haji terakhir, haji perpisahan, karena itulah haji yang pertama dan yang terakhir Nabi. Jadi Nabi haji hanya sekali itu saja. Dan Nabi berkhutbah di atas ontanya di kaki bukit Rahmah itu, dan dinamakan khutbah Nabi itu dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan, wasiat Nabi terakhir kepada umatnya. Beliau sampaikan semua hal-hal yang penting, yang pokok dalam agama, dunia maupun akhirat. Nah, ketika Nabi di atas ontanya itu, turunlah firman Allah SWT yang berbunyi, kita memasuki batas Arafah, berapa puluh meter ke depan kita akan masuk pelang warna kuning. Ini tanda batas awalnya masuk Arafah. Ya, Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita sekarang sudah masuki kawasan Arafah. Di musim haji tidak bisa kita bayangkan, ini lautan manusia, jutaan manusia berkumpul satu di tempat ini. Ya, pada waktu Nabi di atas ontanya sedang berkhutbah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Rupanya ini ayat yang terakhir yang Allah turunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian.
wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah sempurnakan nikmatku ke atas kalian, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Kita lihat Jabal Rahmah di hadapan kita. Ini Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, sini orang besar kecil disebut dengan Jabal. Kalau kita yang gunung tinggi menjulang, yang kecil hanya bukit saja. Di atasnya kita lihat tugu Jabal Rahmah, tempat bertemunya Adam dan Hawa di bukit ini, Jabal Rahmah. Jadi akhirnya Nabi sampaikan ayat ini, Nabi bacakan kepada yang ikut berhaji bersama Nabi saat itu. Jumlah mereka lebih kurang 117 ribuan yang haji bersama Nabi. Tatkala Nabi bacakan ayat ini kepada sahabat-sahabatnya, semuanya bergembira, semuanya tersenyum karena gembira mendengarkan ayat ini, karena maknanya tadi yang luar biasa nikmatnya. Allah ridai, Allah sudah sempurnakan agama Islam, Allah sudah sempurnakan nikmat, dan Allah sudah ridai Islam sebagai agama. Maka semuanya tersenyum, wajar, gembira, ayat nikmat. Kecuali satu sahabatnya yang menangis sendirian. Satu sahabat Nabi yang paling senior, yang paling hebat, yang paling mulia, Abu Bakar, menangis sendirian. Yang lainnya tersenyum, bergembira. Abu Bakar yang sedih sendirian, menangis sendirian. Akhirnya kita sambil keliling melihat suasana Arafah. Pemirsa sekalian, perhatikan suasana Arafah seperti ini. Abu Bakar menangis sendirian. Akhirnya mereka keheranan melihat Abu Bakar menangis. Mereka mendatangi Abu Bakar lantas bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah ayat ini ayat yang menggembirakan sekali? Sewajarnya kita senang, kita senyum, kita tertawa karena ayat nikmat. Kenapa engkau menangis sendirian, wahai Abu Bakar, sedih? Ada apa ini sebenarnya, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Sebetulnya kalian tak paham. Ayat ini turun, ini pertanda bahwasanya Rasulullah akan segera meninggalkan kita." Akhirnya terus setelah mendengar jawaban Abu Bakar seperti itu, akhirnya semuanya ikut menangis bersama Abu Bakar. Itulah karena beliau tidak bisa kebayangkan bagaimana nanti berpisah dengan Rasulullah SAW. Ya, itu sebelah kiri ada orang yang naik ke atas juga ya. Mudah-mudahan tidak dilarang. Nah, ini rumah sakitnya, rumah sakit Jabal Rahmah. Iya, tidak perlu kita turun karena nanti ada masalah. Itu ada di sini namanya ini polisi amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang suka menangkap orang-orang yang melanggar aturan, khususnya di bidang agama. Iya, inilah kita keliling kawasan Arafah. Ini Jabal Rahmah, namanya saja Rahmah. Rahmat Allah bercucuran di kawasan ini. Pemirsa sekalian, nabi-nabi di sini pada hari Arafah di sini jutaan manusia berkumpul di tempat ini. Maka sungguh luar biasa, mulia sekali tempat ini, berkah sekali tempat ini. Rumah sakit Jabal Rahmah dekat Gunung Ar-Rahmah, dipakai hanya setahun sekali di musim haji saja untuk
melayani jamaah haji. Masjid Khif, Masjid An-Namirah yang ada di Arafah ini. Nabi pernah sholat di tempat ini. Ya pemirsa sekalian, mungkin cukup di sini ziarah kita ke Arafah sini. Jadi kita tidak sempat turun karena masa pandemi ini sangat ketat sekali peraturan di Mekah ini. Ya, nanti insya Allah kita sambung di video berikutnya. Kami tetap mohon dukungan pemirsa sekalian untuk subscribe yang belum subscribe, supaya kita lebih bersemangat lagi untuk menampilkan video-video berikutnya. Like dan juga share, dibagikan ke grup-grup yang lain, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dalam video-video terbaru. Terima kasih. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.